Oke, anak-anak, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan mendalami tentang Paskah. Apa itu Paskah? Sebelum kita membahas atau mendalami bersama-sama, mari kita menyanyi lagu yang satu ini. Judulnya Yesus disalib karena cintanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu itu. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Nah, kita sudah nyanyi bersama-sama dengan judul Yesus disalib karena cinta kita semua. Ya, kita ingin mendalami apa sih sebetulnya Paskah itu? Oke, Paskah adalah hari raya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa buktinya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit? Apakah langsung bangkit? Oh tidak, Yesus harus menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu dalam perjalanannya menderita, sengsara, dan wafat di salib. Anak-anak yang Kristen, yang Katolik, pasti di rumah ada dipasang salib Tuhan Yesus. Siapa yang punya di rumah salib Tuhan Yesus Kristus? Di ruang tamu atau di ruang tidur pasti ada gambar atau ada salib Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus mencintai kita semua. Nah, sebelum Yesus itu disalib, Yesus memanggul salib menuju ke puncak Golgota. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus itu harus memanggul salib ke puncak Golgota. Nah, Suster punya gambar ya bahwa Yesus sebelum disalib, Yesus disuruh memanggul salib ya menuju ke puncak Golgota. Salib ini adalah kayu yang sangat-sangat berat ya, kayunya besar, panjang dan berat. Yesus memanggul salib sendiri. Tetapi sebelum Yesus memanggul salib, Yesus sudah dipukuli, Yesus sudah disiksa. Dan Yesus, coba lihat, kepalanya sudah diberi mahkota duri, sehingga duri-duri itu menancap di seluruh kepala dan meneteslah darah-darah Tuhan Yesus. Dan wajahnya dipenuhi dengan darah, luka semua. Juga karena dipukuli, dicamuki, maka seluruh tubuhnya juga sudah terluka dan penuh dengan darah. Tapi Yesus harus memanggul salib menuju ke puncak Golgota. Nah, lihatlah bagaimana puncak Golgota itu tanah atau bukit yang tinggi. Maka ketika menuju ke puncak Golgota, Yesus lelah
kemudian jatuh. Karena salib itu sangat berat, maka Yesus jatuh ke tanah dan berada di bawah salib. Bukannya Yesus ditolong, tapi malah dipukul, malah dicamuki, malah diinjak, ditendang. Tapi Tuhan Yesus tidak menyerah. Yesus bangkit dan bangun kembali untuk memanggul salibnya. Nah, ketika sedang berjalan, kemudian jalan itu makin menanjak. Akhirnya Tuhan Yesus jatuh lagi. Ketika jatuh, ditarik oleh para tentara, dipukul lagi. Tuhan Yesus diam saja dan tetap berusaha untuk bangun kembali, meneruskan perjalanannya. Dan akhirnya karena jalannya makin menanjak, udaranya makin panas, Tuhan Yesus jatuh lagi yang ketiga kalinya. Ketika jatuh yang ketiga kalinya, Yesus sudah terengah-engah, tapi Yesus tidak menyerah. Tuhan Yesus bangun lagi, bangkit lagi untuk menuju sampai ke puncak Golgota. Nah, setelah sampai di puncak Golgota, Yesus dibaringkan di atas kayu salib. Yang tadi salibnya dipinggul, sekarang diletakkan. Kemudian Tuhan Yesus disuruh berbaring di atas kayu salib. Nah, lihat kedua tangannya diapakan? Dipaku. Juga kakinya dipaku dengan paku yang besar-besar dan panjang, sehingga mengalirlah darah Yesus baik dari tangannya maupun dari kakinya. Tapi Yesus tidak mengeluh. Yesus tidak berteriak-teriak. Ya, Yesus hanya berdoa saja kepada Allah Bapa. Nah, kemudian setelah selesai dipaku, Yesus digantung di kayu salib. Coba lihat ini. Kedua tangannya dan kakinya sudah dipaku di salib. Yesus akhirnya tergantung di salib. Ini juga masih diejek-ejek, masih diolok-olok oleh orang-orang jahat, oleh tentara-tentara. Tapi hebatnya itu Tuhan Yesus tidak membenci, Tuhan Yesus tidak balas dendam. Malah Tuhan Yesus mendoakan, memaafkan. Nah, akhirnya setelah selama 3 hari Yesus tergantung di kayu salib, Yesus wafat. Dan sebelum wafat, Yesus mengatakan demikian, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kemudian Yesus menutup matanya dan wafat. Nah, selama wafat itu, kemudian Yesus diturunkan dari salib untuk dimakamkan. Sebelum dimakamkan, tentu saja Yesus harus dibersihkan lebih dahulu. Darah-darah yang kotor, debu-debu yang kotor menempel di wajah Yesus, di seluruh tubuh Yesus dibersihkan. Diberi minyak, diberi wangi-wangian. Sesudah bersih, Yesus seluruh tubuhnya dibungkus dengan kain putih. Kemudian setelah rapi, Yesus baru dimakamkan. Tempat makam Yesus itu besar dan terbuat dari batu. Batunya sangat besar dan berat sekali. Nah, kemudian Yesus dibaringkan di dalam kubur ini selama 3 hari. Dan setelah 3 hari, Yesus bangkit dari kubur. Oh, lihat,
wajahnya sudah berbeda. Pakaiannya putih, wajahnya berseri-seri, bercahaya. Yesus berdiri di depan pintu kubur dan batu yang besar dan berat tadi sudah terguling, sudah terbuka. Coba anak-anak bayangkan, batu ini sangat-sangat berat. Di bawah 10 orang tidak bisa, dibuka oleh 20 orang juga tidak bisa. Tapi karena Tuhan Yesus punya kuasa, Dia adalah Tuhan, maka Tuhan mampu menggulingkannya dan Dia bangkit dari kubur. Tadi yang dipaku sakit, tapi sekarang Tuhan Yesus bangkit dan bergembira. Nah, ketika berjumpa dengan murid-muridnya, yaitu ada Yohanes, ada Petrus, juga ada Maria Magdalena, ketika mencari Yesus di dalam kubur, Yesus berkata, "Jangan mencari aku tidak ada di dalam kubur lagi. Aku sudah bangkit. Oleh karena itu, kamu jangan sedih lagi. Tapi kamu harus bergembira dan pergi kepada murid-muridku. Beritahukan kepada mereka bahwa aku sudah bangkit." Maka murid-murid tadi yang sudah ketemu Yesus berlari-lari dengan gembira, mengatakan, "Yesus sudah bangkit, teman-teman. Yesus sudah bangkit." Sekarang Yesus menemui murid-murid yang lain, bertemu. Dia mengatakan bahwa dia sudah bangkit. Dengan kebangkitan Tuhan itu, Yesus dapat mengalahkan dosa. Yesus dapat menyelamatkan manusia, termasuk kita semua, dari dosa. Nah, itulah Paskah. Jadi, dengan kebangkitan Yesus, kita dibebaskan dari dosa. Kita boleh merayakan kebangkitan Kristus pada hari raya Paskah. Nah, kita sama-sama merayakan Paskah, bergembira bersama. Kita juga diajak untuk mewartakan kebangkitan Yesus kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada saudara. Nah, oleh karena itu, mari kita bergembira dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah membebaskan kita dari dosa, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mencintai kita. Yaitu bersyukur kita telah dibebaskan dari dosa. Nah, karena itu anak-anak nanti boleh merayakan bersama dengan keluarga, dengan mama papa di rumah. Dan kita juga akan mengadakan kegiatan selama 3 hari, yaitu kita akan menghias salib, ya, menghias salib dengan kolase. Nanti suster beri contoh, ya. Kemudian kita juga akan membuat Yesus yang bangkit dari kubur, dari piring kertas. Ada gambar Tuhan Yesus yang bangkit, ada gambar salib. Dan yang ketiga, kita juga bisa menghias telur Paskah bersama dengan mama dan papa di rumah. Selamat mencoba, selamat belajar. Tuhan Yesus yang bangkit menang memberkati kita semua. Selamat belajar. Dadah.